Assalamualaikum. Halo sahabat Pala Botak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Buku harian Timnas kembali merangkum beberapa berita yang tentunya berkaitan dengan Timnas Garuda. Oh iya, sebelum lanjut yang belum bergabung silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Oke langsung saja kita ke beritanya. Berita pertama. Deretan pemain Timnas Indonesia terancam absen karena ikut pendidikan polisi, PSSI siap komunikasi ke Polri jika ada yang dipanggil. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku siap menjalin komunikasi dengan Polri apabila ada pemain dipanggil ke Timnas Indonesia yang bertepatan dengan waktu pendidikan kepolisian. Seperti diketahui, saat ini ada 9 pemain Timnas Indonesia yang mengikuti pendidikan kepolisian. 9 pemain tersebut yakni pemain-pemain Timnas U20 Indonesia seperti Ginanjar Wahyu, Franky Misa, Kakang Rudianto, Rabani Tasnim Sidik, Dimas Juliano Pamungkas, dan Muhammad Faris Maulana. Sementara 2 pemain lainnya yakni skuad Timnas U23 Indonesia yakni Muhammad Ferrari dan Ananda Raihan. Situasi ini tentu saja tak akan menjadi perjalanan mudah untuk Timnas Indonesia. Sebab Garuda Asia ini bakal dihadapkan dengan 2 event beruntun pada Agustus dan September tahun 2023 yakni Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2023. Untuk Piala AFF U23 dijadwalkan bakal berlangsung pada 17-26 Agustus mendatang. Sedangkan untuk kualifikasi Piala Asia U23 bakal bergulir pada 6-12 September tahun 2023. Saat situasi ini terjadi ternyata ada 9 pemain berlabel Timnas Indonesia yang ikut menjalani pendidikan kepolisian. Pemain-pemain ini bakal ikut menjalani pendidikan selama 5 bulan dan baru dimulai pada Juli tahun 2023 ini. Situasi ini pun membuat PSSI harus menyiapkan siasat saat nantinya ada pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Menanggapi situasi ini, Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya bakal mencoba melakukan komunikasi dengan Polri. Akan tetapi, saat ini pemain-pemain ini pastinya tetap fokus mengikuti pendidikan kepolisian. Apalagi menjadi anggota polisi ini sendiri adalah keinginan dari para pemain. Kami kasih kesempatan dulu mereka. Nanti apakah kami ada pembicaraan khusus dengan pihak kepolisian, boleh tidak kita pinjam dulu, tanpa merusak sistem, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menegaskan para pemain harus tetap mengikuti kegiatan seperti peserta lainnya. Hal ini karena Erick ingin para pemain muda ini bisa menghormati aturan yang ada. Apalagi kepolisian juga memiliki standar tersendiri dan semua yang ikut termasuk pemain Timnas Indonesia tetap mengikuti aturan yang ada. Kan sama, ketika seleksi pemain Piala Dunia U17 di 12 kota kan kita bilang, kita tidak mau ada pemain titipan, ucap Erick Thohir. Sama juga, di kepolisian. Yang mau jadi Polri itu banyak sekali anak muda Indonesia, dari seluruh penjuru, tapi kalau ada kekhususan, namanya kita merusak standar kepolisian dan kita tidak mau itu, ujarnya. Meski begitu, ia mengaku apabila ada pemain yang dipanggil pihaknya siap berkomunikasi dengan Polri. PSSI akan meminta dispensasi kepada Polri apabila memang nanti diperlukan, sehingga para pemain yang dipanggil tetap bisa bermain. Sama juga, di kepolisian. Yang mau jadi Polri itu banyak sekali anak muda Indonesia, dari seluruh penjuru, tapi kalau ada kekhususan, namanya kita merusak standar kepolisian dan kita tidak mau itu, ujarnya. Meski begitu, ia mengaku apabila ada pemain yang dipanggil pihaknya siap berkomunikasi dengan Polri. PSSI akan meminta dispensasi kepada Polri apabila memang nanti diperlukan, sehingga para pemain yang dipanggil tetap bisa bermain. Apalagi mereka dipanggil untuk membela tim Merah Putih, diyakini tak akan jadi masalah nantinya. Coba biarkan saja masuk dulu, nanti kami bicara mungkin tidak ada dispensasi beberapa waktu untuk mengikuti pertandingan, kata pria berusia 53 tahun. Komunikasi memang bakal dilakukan, akan tetapi PSSI tak bisa memutuskan permasalahan ini. Pasalnya, Polri punya prosedur sendiri dalam hal pendidikan kepolisian. Tapi kan saya tidak bisa memutuskan. Yang memutuskan tentu dari pihak kepolisian, dan karena itu mereka bersama kita akan mencari jalan, tutur Erick. Jadi kalau bisa, yuk sama-sama jaga pemain kita, dan kasih kesempatan kepada individu itu agar bisa memilih, ujarnya. Berita kedua, jadwal lengkap Piala Dunia U17 2023 Indonesia. Piala Dunia U17 2023 akan bergulir di Indonesia. FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah, setelah Peru memutuskan untuk mundur. Rapat Dewan FIFA di Zurich, Swiss, pada Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023, sore waktu setempat memutuskan untuk memilih Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ditunjuknya Indonesia karena Peru belum siap secara infrastruktur. Pemerintah Peru enggan membenahi sejumlah stadion untuk menggelar Piala Dunia U17, karena tengah mengalami krisis ekonomi. Dalam pengumuman tersebut, FIFA tidak menyebutkan kapan perhelatan Piala Dunia U17 2023 digelar. Namun berdasarkan jadwal sebelumnya, turnamen itu bakal diputar pada 10 November 2 Desember tahun 2023. Dewan FIFA juga menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, tulis FIFA. Ketua PSSI, Erick Thohir, merasa bersyukur Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dia berharap, Indonesia bisa menggelar turnamen itu dengan sebaik mungkin, setelah sebelumnya gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20.
Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah, karena FIFA Council mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini. Ini salah satu bentuk kepercayaan dunia kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, ungkap Erick Thohir. Saya belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi. Ini baru pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Council Jumat malam di Zurich. Kini yang terpenting, bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik, tambah Erick Thohir. Lantas, kapan perhelatan Piala Dunia U20 2017 digelar? Berikut ini jadwal pertandingannya. Berdasarkan jadwal yang telah dirilis FIFA ketika Peru masih menjadi tuan rumah, Piala Dunia U17 2023 akan bergulir dari tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Sejauh ini, baru jadwal pertandingan fase grup yang telah diketahui. Rencananya, laga fase grup akan bergulir pada 10 hingga tanggal 18 November tahun 2023. Adapun laga knockout belum diumumkan secara resmi oleh FIFA. Selain itu, stadion yang akan ditunjuk untuk menggelar pertandingan juga belum ditunjuk. Untuk jadwal lengkapnya silakan cek di keterangan ya kawan. Itulah beberapa berita yang bisa buku harian Timnas berikan, semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam olahraga.